Video ini kita akan membahas tentang membuat pecahan senilai. Jadi misalnya kalau Bobby makan pizza itu, dia bilang ke mamanya, pokoknya kalau saya makan pizza itu saya harus makan setengah. Oke. Nah, jadi kita tuliskan setengah. Oke. Lalu bagaimana jika mamanya memotong pizza itu menjadi 4 potong kecil? Oke. Maka Bobby harus makan berapa supaya dia masih makan sebanyak ini? Oke, walaupun ini sudah dibagi menjadi potongan kecil, ya kalau kita kasih dia 2 potong kecil ini, ya masih sama banyak dengan setengah yang tadi. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa 2 dari 4 itu masih sama dengan setengah. Oke. Nah, sekarang kalau mamanya potong menjadi 8 potong kecil. Oke, potong lagi. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supaya Bobby mendapat jatah yang sama banyak dengan yang dia mau, maka kita harus kasih Bobby 4 potong kecil. Jadi dari 8 potong kecil, kita kasih Bobby 4/8. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa setengah itu sebenarnya sama dengan 2/4. Oke? Dan setengah itu sama dengan 4/8. Nah, kalau kita lihat di sini, itu dari 1 mau ke 2, itu dikali 2. Nah, 2 ke 4 juga sama, dikali 2. Oke. 1 ke 4 dikali 4, maka 2 ke 8 juga dikali 4. Jadi jadi ini kita sebut sebagai pecahan yang senilai. Jadi setengah itu senilai dengan 2/4. Setengah itu juga senilai dengan 4/8. Jadi jika kita dari setengah membuat menjadi 2/4, caranya sama-sama dikali 2. Oke, dari setengah membuat menjadi 4/8, sama-sama dikali 4. Jadi setengah itu sama dengan atau senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 4/8 dan seterusnya. Sekarang kita ambil contoh lain, bolu gulung misalnya. Nah, jadi kata Bobby, saya kalau makan bolu gulung itu ya harus makan sebanyak ini. Sebanyak 1/3. Oke. Tulis 1/3. Nah, sekarang masalahnya kalau mamanya mau memotong menjadi 6 bagian bagaimana? Oke, kalau memotong 6 bagian, maka ini masing-masing potongan kecil ini kita potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, sekarang ini menjadi 6 potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, supaya Bobby mendapat jatah yang sama banyak, maka dari 6 potong ini kita kasih dia 2 potong. Oke. Jadi kita tulis Bobby mendapat 2/6 potong. Nah, 1/3 itu sama dengan 2/6, seperti cara tadi. Untuk mengeceknya, 1 ke 2 itu kita kali 2. Oke, 1 kali 2 dapat 2. Kemudian 3 ke 6 kita juga harus kali 2. Jadi cocoknya 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 1/3 itu senilai dengan 2/6. Oke, contoh lain sama juga. Oke, bolu gulung. Bobby mau makan 1/3. Nah, sekarang mamanya mau memotongnya menjadi 9 bagian. Oke,
supaya menjadi 9 bagian, maka ini kita bagi lagi menjadi potongan yang lebih kecil. Kita bagi lagi. Oke, masing-masing bagi 3 ya, jadi biar bisa dapat 9. Oke. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dari 9 bagian ini, supaya Bobby mendapat jatah yang sama, maka kita kasih ke Bobby sebanyak 3. Nah, maka Bobby dari 9 potong, dia mendapat 3 potong. 3 per 9. Sepertiga itu sama dengan 3 per 9. Jadi 1 kali 3 dapat 3. 3 kali 3 dapat 9. Jadi sepertiga itu senilai dengan 2 per 6. Juga senilai dengan 3 per 9. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa pecahan itu bisa diubah menjadi pecahan lain yang nilainya sama. Atau kita katakan pecahan yang senilai. Jadi kita ambil contoh lain, misalnya 3 per 4. Kita mau mencari pecahan yang senilai dengan 3 per 4. Nah, caranya seperti yang tadi. Jika pembilangnya kita kali 2, maka penyebutnya kita juga kali 2. Jadi kita dapat 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, kalau pembilangnya kita kali 3, maka penyebutnya kita juga kali 3. Dan hasilnya menjadi 9 per 4 kali 3, 12. Oke, lagi. Kalau 3 dikali 4, maka penyebutnya juga harus dikali 4. Sehingga hasilnya menjadi 3 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. Oke, jadi kalau misalnya saya nanya, misalnya, oke, 3 per 4. Itu mau dibuat menjadi, bisa dibuat menjadi berapa per 24? Oke, caranya. Kita lihat. 4 ke 24 itu harus dikali 6. Oke. Nah, maka 3 itu juga harus dikali 6. Dan hasilnya kita dapat 3 kali 6, 18. Jadi 3 per 4 itu senilai dengan 18 per 24.